Selamat datang kembali di channel saya, Karya Dwi Sastika. Di sini saya akan membahas soal-soal mengenai biokimia tentang materi fotosintesis. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis zat, yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Kemudian pertanyaannya adalah, jelaskan zat hijau daun yang dimaksud. Nah, klorofil atau zat hijau daun itu merupakan pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam proses fotosintesis. Klorofil memberikan warna hijau pada tumbuhan atau daun tumbuhan dan alga hijau, di mana molekul klorofil ini menyerap cahaya merah, biru, dan ungu, serta dapat memantulkan cahaya hijau dan sedikit kuning. Pada tumbuhan darat dan alga hijau, klorofil dihasilkan dan terisolasi pada plastid yang mana disebut dengan kloroplast, seperti itu. Nah, soal yang kedua, jelaskan sejarah penemuan fotosintesis. Nah, untuk yang pertama adalah Joseph Priestley pada tahun 1972, yang mana dia menyatakan bahwa tumbuhan mengeluarkan suatu gas yang membuat api lilin dapat menyala walaupun dalam tabung gelas yang tertutup, serta dapat pada percobaan pada tikus. Sedangkan pada Jan Ingenhousz pada tahun 1778 mengulangi percobaan yang sama pada percobaan Priestley, yaitu cahaya berpengaruh pada tumbuhan sehingga dapat memulihkan udara yang rusak. Tumbuhan juga mengotori udara pada keadaan gelap sehingga tumbuhan dapat dikeluarkan. Sedangkan pada penemuan James Schneider pada tahun 1782 menyatakan bahwa udara yang dipulihkan dan dirusak yaitu berupa CO2 yang diserap oleh tumbuhan dalam fotosintesis. Yang mana kemudian tidak lama kemudian Theodore de Saussure menemukan peningkatan massa tumbuhan bukan hanya karena penyerapan CO2, tetapi juga penyerapan air. Kemudian penemu lain menyatakan juga bahwa Cornelis van Zyl menghasilkan penemuan penting yang menjelaskan proses kimia fotosintesis, seperti itu. Nah, kemudian soal yang ketiga, uraikan dengan jelas perangkat fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, ada beberapa perangkat. Yang pertama adalah pigmen, di mana proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Pada percobaan Jan Ingenhousz dapat diketahui bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya tersebut disebabkan adanya perbedaan jenis pigmen yang terkandung pada jaringan daun. Nah, yang kedua yaitu kloroplast. Kloroplast terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang, daun, buah yang belum matang. Di dalam kloroplast terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplast mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang yang disebut stroma. Stroma ini dibungkus oleh dua lapisan membran. Membran stroma ini disebut dengan tilakoid. Nah, yang mana di dalamnya terdapat ruang-ruang antar membran yang disebut dengan Nah, kemudian yang ketiga yaitu berupa fotosistem. Fotosistem ini merupakan suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil, kompleks antena, dan akseptor elektron. Di mana di dalam kloroplast terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain seperti klorofil
yang berwarna hijau muda, klorofil berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Pigmen-pigmen tersebut mengkelompok dalam beberapa tilakoid dan membentuk perangkap pigmen yang berperan penting dalam fotosintesis. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, membran dan organel fotosintesis, di mana pada tumbuhan dan alga fotosintesis terjadi di organel yang disebut kloroplas. Nah, satu sel tumbuhan biasanya memiliki sekitar 10 sampai 100 kloroplas. Kloroplas ditutupi oleh suatu membran. Membran ini tersusun oleh membran dalam fosfolipid. Nah, membran adalah fosfolipid dan membran antara kedua membran itu. Di dalam membran terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Stroma yang mengandung tumpukan atau yang disebut dengan grana tilakoid yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Tilakoid berbentuk cakram datar yang mana dilapisi oleh membran dengan lumen atau ruang tilakoid di dalamnya. Tempat terjadinya fotosintesis yaitu membran tilakoid yang mengandung kompleks membran integral dan kompleks membran periferal, termasuk membran yang menyerap energi cahaya yang termasuk fotosistem seperti itu. Nah, soal yang keempat yaitu jelaskan kloroplas yang berfungsi sebagai organel utama terjadi fotosintesis. Nah, di mana kloroplas merupakan organel sel yang berfungsi berlangsungnya fotosintesis, di mana kloroplas memiliki membran ganda yang mana umumnya memiliki bentuk cakram berdiameter 2 kali 5 mm, yang mana terkadang juga di membran ini terjadi reaksi gelap. Dalam stroma terdapat sejumlah grana yang masing-masing terdiri dari setumpuk tilakoid berupa gelembung yang memiliki membran pipih cakram, dan pada sisi grana terjadi reaksi terang seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang kelima, jelaskan siklus Kelvin berikut. Nah, siklus Kelvin merupakan reaksi gelap fotosintesis. Nah, di mana reaksi ini dinamakan reaksi gelap karena prosesnya tidak membutuhkan suatu cahaya secara langsung. Pada tahapan reaksi ini terdapat 3, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Tahap yang pertama terjadi pengikatan CO2 dan perubahan RUBP menjadi PGA, kemudian menjadi fiksasi. Tahap kedua yaitu perubahan PGA menjadi PGAL, kemudian NADH-PH2 menjadi NADP, dan ATP menjadi ADP yang kemudian mengalami suatu reaksi reduksi. Nah, pada reaksi ketiga dihasilkan glukosa dan perubahan PGAL menjadi RUBP dan pada proses ini disebut dengan reaksi regenerasi. Nah, hasil dari siklus Kelvin atau reaksi gelap yaitu glukosa, energi atau ATP, dan NADP seperti itu. Nah, soal yang keenam, menjelaskan reaksi terang berikut. Nah, reaksi yang pertama adalah fotosistem. Satu, menangkap foton. Hal itu mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi. Kemudian terbentuknya ion proton, elektron, dan oksigen. Kemudian O2 akan dilepaskan ke udara. Nah, elektron hasil pemecahan molekul air masuk dalam fotosistem 2, lalu diterima oleh aseptor elektron. Elektron diangkut menuju kompleks sitokrom sehingga terjadi peningkatan energi. Energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi energi atau ATP. Elektron dari sitokrom kemudian diangkut menuju fotosistem 1, lalu ke aseptor elektron berikutnya. Kemudian elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini mengakibatkan terikatnya ion proton hasil fotolisis air oleh NADP. Pengangkutan elektron inilah yang disebut dengan transfer elektron non-cyclic. Kemudian elektron dan fotosistem 1 akan diangkat menuju aseptor elektron menuju kompleks sitokrom, lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Proses ini berlangsung jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Nah, di mana hasil dari akhir dari reaksi terang ini yaitu berupa NADPH dan energi dan
terakhir yaitu berupa oksigen atau O2. Nah, kemudian soal yang ketujuh jelaskan perbedaan siklus Calvin-Benson dengan siklus Hertzsprung. Nah, perbedaannya yang pertama adalah pada siklus Calvin-Benson terjadi pada semua tanaman, sedangkan siklus Hertzsprung hanya pada tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Sedangkan kemudian pada Calvin-Benson penerima CO2 utamanya yaitu fosfat biribulusa. Kalau siklus Hertzsprung yaitu fosfonenol asam sulfat. Nah, produk stabil pada Calvin-Benson yaitu berupa senyawa asam fosfoglisera, sedangkan siklus Hertzsprung yaitu berupa senyawa asam asetat. Nah, enzim yang terlibat pada Calvin-Benson yaitu karboksilase dan Rubisco, sedangkan pada siklus Hertzsprung hanya satu enzim yang terlibat yaitu Rubisco. Kemudian fiksasi CO2 lambat dan kurang efisien pada siklus Benson, sedangkan pada siklus Hertzsprung yaitu fiksasi CO2 cepat dan efisien. Kemudian jumlah mol yang dihasilkan pada siklus Calvin-Benson yaitu 1 mol CO2 memerlukan 3 ATP dan 2 NADH, sedangkan siklus Hertzsprung 1 mol CO2 memerlukan 5 ATP dan 3 NH2. Kemudian oksigen memiliki efek penghambatan fotosintesis pada siklus Calvin-Benson, sedangkan siklus Hertzsprung yaitu oksigen tidak memiliki efek penghambatan pada fotosintesis. Sedangkan siklus Calvin-Benson pada sinar matahari mencapai titik jenuh. Sedangkan siklus Hertzsprung sinar matahari tidak menjadi jenuh. Sedangkan kemudian hanya jenis granal chloroplast yang terlibat pada siklus Calvin-Benson, sedangkan siklus Hertzsprung jenis granal dan agranal chloroplast yang terlibat. Itulah beberapa perbedaan dari siklus Calvin-Benson dengan siklus Hertzsprung. Kemudian untuk soal yang ke-8 yaitu jelaskan laju faktor penentu laju fotosintesis. Nah, pertama adalah intensitas cahaya, di mana laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. Kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga, suhu, di mana enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya, di mana umumnya laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu sehingga batas toleransi enzim tersebut. Kemudian kadar air, kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, yang mana menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Kemudian kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Bila kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang terakhir adalah tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal itu dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Seperti itu untuk faktor penunjuk laju fotosintesis. Nah, untuk soal yang berikutnya yaitu apa hasil pesan dari respirasi tanaman yang mana yang terdapat pada artikel oleh College Joker, M.G. Hodge, Makela Guidolotti. Bisa dilihat di artikel tersebut ya, bisa di-search. Nah, di mana hasil pesan dari respirasi tanaman tersebut yaitu dijelaskan ada 2 faktor yang mempengaruhi reaksi respirasi tumbuhan, yaitu pengaruh fotosintesis atau pengaruh biomasa tumbuhan. Ada 2 hipotesis berdasarkan perhitungan dalam percobaan yang dilakukan terhadap sampel hutan yang memiliki tumbuhan biomasa dengan 2 kadar yang berbeda, yaitu hipotesis yang mendukung bahwa respirasi tumbuhan dipengaruhi oleh fotosintesis, di mana jika pergantian kehidupan biomasa tersebut berlangsung cepat, maka akumulasi pernafasan biomasa sangat rendah sehingga
pernapasan tumbuhan didasarkan pada pengaruh fotosintesis, dan hipotesis yang mendukung bahwa respirasi tumbuhan dipengaruhi oleh biomasa. Jika pergantian kehidupan biomasa tersebut berlangsung lambat, artinya akumulasi pernapasan biomasa sangat tinggi, sehingga pernapasan tumbuhan didasarkan pada pengaruh biomasa. Namun, pada percobaan yang dinyatakan tersebut tidak cocok karena memisahkan variabel tersebut yang seharusnya satu hipotesis yang saling bertolak belakang, sehingga kesimpulannya adalah proses respirasi tidak hanya dipengaruhi dari salah satu variabel tersebut, fotosintesis maupun biomasa, namun dipengaruhi oleh keduanya dan juga kebutuhan pencadangan tanaman tersebut. Seperti itu, itulah pesan yang dapat diambil dari artikel tersebut. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, jelaskan gambar 1 dan 8 dari jurnal Yi Jing, Liu, Wang, Hai Huang. Nah, yang mana judulnya berupa Water Oxidation Catalyst for Artificial Photosynthesis. Nah, kalian bisa lihat atau search jurnalnya ya, atau artikelnya. Yang mana pada gambar 1 terdapat dua gambar ya, gambar A dan B, di mana pada gambar A itu menjelaskan tentang skema potensi redox kofaktor bersamaan dengan jalur pemisahan muatan dan transportasi. Sedangkan pada gambar B itu merupakan siklus clock ya, yang mana menunjukkan deret berurutan dari 5 keadaan, di mana keadaan S menengah, yaitu S0, S1, S2, S3, dan S4, bersamaan dengan reaksi redox dan suatu pelepasan proton maksudnya. Nah, kemudian gambar 8 pada jurnal ini ya, gambar 8 di mana terdapat 3 mekanisme atau 3 gambar ya, A, B, dan C. Gambar A itu merupakan skema perubahan keadaan kimia dalam jendela potensial oksidasi air stabil dan mekanisme deaktivasi. Sedangkan pada aktivasi pembentukan ion mangan O4 ya. Kemudian gambar B ini merupakan skema atau potensi ketergantungan akumulasi Mn3+, di mana arus evolusi oksigen dan MnO4 min dalam generasi ya. Semakin potensinya semakin besar, potensialnya semakin meningkat pula ya. Nah, kemudian gambar yang C ini merupakan dimana ketergantungan waktu dari potensial anoda selama proses elektrolisis konstan ya, dimana kerapatannya itu mungkin sekitar 10-100 mScm. Nah, dimana semua pengumpulan itu untuk YMNO2 pada FTO dalam pH 2 ya, pH 2. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan soal tentang fotosintesis ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.